Bismillahirrahmanirrahim. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنا في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أبرق عليك ذرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لو نكبوا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا Muhammad. Kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain, yaitu hingga apabila telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati kedua bukit itu sebuah kaum yang tidak bisa dimengerti bahasanya. Kemudian Dzulqarnain berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami sekalian memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya membuat dinding antara kami dan mereka. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Ikhwani ma'al muslimin mu'min rahimakumullah, kawan-kawan, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kitab Fafiru Ilallah dalam bab keluarnya Ya'juj Ma'juj. Keluarnya Ya'juj Ma'juj adalah bagian daripada 10 tanda hari kiamat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj itu adalah suatu kaum yang membuat kerusakan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quranil Karim dalam surat Al-Kahfi, yaitu ketika hamba Allah yang soleh yang bernama Dzulqarnain itu masih minsanan sepupu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan, nanti saya terangkan di akhir, nanti saya terangkan sekilas sejarahnya Raja Dzulqarnain. Ini dalam pembahasan kita bahas dulu masalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika Raja Dzulqarnain sampai di belahan timur, tepatnya di sekitar pegunungan Kaukus, wilayah Rusia, Kaukus atau Kaukasus, itu pegunungan itu, yaitu di sebuah gunung yang ada sebuah gunung antara gunung Mungkotik, jadi antara gunung yang sangat licin, yang nggak bisa didaki, maknanya nggak sangat licin, jadi gunungnya itu posisinya tegak lurus, yaitu Gunung Amlas dan Gunung Mungkontik. Itu terdapat suatu kaum, yaitu yang sangat susah dimengerti bahasanya, yaitu yang ini akhirnya dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Itu membuat kerusakan, tadi bahasanya itu sulit dimengerti oleh manusia dan membuat kerusakan. Maka Raja Dzulqarnain itu membuat dinding, yaitu
kaum itu dengan kekuatan yang dimilikinya, Raja Dzulkarnain membuat dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj itu dengan manusia di antara gunung Amlas dan Mungkonti itu dari leburan tembaga, timah dan tembaga. Dari timah dan besi yang sangat panas, tembaga itu dilebur kemudian dicor. Jadi antara gunung Amlas dan gunung Mungkonti itu Raja Dzulkarnain itu membuat dinding itu. Kemudian Raja Dzulkarnain mengatakan bahwa dinding ini tidak akan bisa rusak atau hancur kecuali nanti di akhir zaman dengan izin Allah. Di akhir zaman nanti akan hancur dengan sendirinya, maksudnya hancur dengan digerogoti Ya'juj Ma'juj itu, dilubangi, dan sebagai tanda akhir zaman nanti ya, dinding itu dengan kekuasaan Allah itu akhirnya jebol, dan maka keluarlah Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan, semuanya dirusak. Jadi ada makhluk baik manusia ataupun hewan ataupun itu dibantai, ya ada yang dimakan, ada yang dimakan Ya'juj Ma'juj. Pokoknya bangunan, tumbuh-tumbuhan, manusia semuanya dihancurkan kecuali empat tempat sebagaimana 4 tempat itu yang nggak bisa dijelajah Dajjal, yaitu ini juga nggak bisa dimasukin oleh Ya'juj Ma'juj, yaitu tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Al-Munawwarah, yaitu Makkah Madinah, kemudian Baitul Maqdis dan Gunung Tur. Ya, keempat tempat itu nggak bisa masukin Ya'juj Ma'juj karena dijaga oleh para malaikat. Nah, ketika Nabi Isa itu menjalankan pemerintahan, kemudian menegakkan syiar agamanya Allah, akhirnya Nabi Isa itu mendapatkan wahyu, yaitu untuk mengungsi beserta kaum muslimin itu menyingkir ke Gunung Tur, yaitu Gunung Tur. Itu semuanya pengikut maksudnya kaum muslimin, yaitu itu diajak Nabi Isa mengungsi ke Gunung Tur, karena Allah sudah memerintahkan bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi yang mampu memusnahkan, maksudnya keluarnya Ya'juj Ma'juj itu sudah nggak bisa dibendung, atau bahasanya nggak bisa dihadang atau nggak bisa karena sudah menjadi sunatan takdir, maka disuruh menyingkir. Umat Islam sama Nabi Isa disuruh menyingkir dulu ke Gunung Tur. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu begitu dinding yang dibuat Raja Dzulkarnain itu hancur, maka Ya'juj Ma'juj itu langsung menyapu semua daratan maupun lautan bumi ini. Bahkan dikisahkan saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj itu kan melebihi jumlah manusia, saking banyaknya yang luar biasa, jutaan bahkan miliaran. Itu air laut, air sungai yang terbesar pun itu surut airnya karena diminum oleh Ya'juj Ma'juj itu. Dan Ya'juj Ma'juj itu, ini dalam kitab Hafidhullah dijelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj itu termasuk bangsa atau kaum dari keturunan Sanad bin Yafis bin Nuh. Jadi Nabi Nuh itu kan mempunyai beberapa putra dari dinasti dari anaknya yang bernama Kan'an, ada yang Sam. Yang anaknya bernama Sam itu akhirnya menjadi negara-negara Sam, Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, Palestina itu bagian dari Sam, itu ya niku Sam berasal dari anaknya Nuh. Kemudian ada yang dari anaknya yang bernama Yafis. Nah, Yafis ini yang akhirnya dari
berketurunan apa termasuk Cina, kemudian Melayu ini dari dataran Cina, dari Mongol itu dari termasuk itu dari keturunannya Yafis. Nah ini Ya'juj Ma'juj itu termasuk bangsa dari keturunan Sanaf bin Yafis bin Nuh. Dan Ya'juj Ma'juj ini terbagi 3 golongan, kawan. Ya'juj Ma'juj itu terbagi golongan, yaitu ada golongan yang bentuknya seperti lebah segitiga, berarti seperti raksasa lebah itu yang tingginya sekitar 120 hasta. Itu tadi. Kemudian ada jenis yang telinganya persegi 4 dan sangat lebar. Jadi kalau tidur tuh yang satu telinganya satu bisa buat bantal, yang satu lagi bisa buat selimut. Itu ada golongan seperti itu. Kemudian ada yang tingginya kurang dari 1 jengkal, gitu. Nah ini 3 macam golongan dari golongannya Ya'juj Ma'juj itu. Kemudian akhirnya Ya'juj Ma'juj ini semua berhasil menguasai bumi, toh, tinggal 4 tempat tadi, kecuali 4 tempat itu. Nah, di zaman Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi Isa berdoa memohon kepada Allah agar memusnahkan Ya'juj Ma'juj ini. Kemudian Allah mengirimkan pasukan, yaitu semacam burung. Nah, burung itu hujan. Nah, yaitu Allah menurunkan angin seperti hujan itu, tapi hujannya itu adalah ulat. Bahasa Jawane ular. Nah, ular ini kemudian Allah turunkan hujan ular ini menggerogoti Ya'juj Ma'juj. Kemudian jadi Allah menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti Ya'juj Ma'juj. Seketika itu ya Ya'juj Ma'juj itu mati. Karena Ya'juj Ma'juj itu ketika waktu membuat kerusakan itu, misalnya ada golongannya yang mati, itu dimakan sendiri gitu, dimakan. Kemudian nanti bisa memecah belah atau beranak pinak itu. Nah, itu Ya'juj Ma'juj itu. Dan jadi Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa mati, itu kecuali kalau sudah menurunkan keturunan 1000. Jadi kalau matinya itu kalau sudah beranak pinak jumlah 1000. Nah itu Ya'juj Ma'juj. Kemudian ketika sudah menguasai dunia, ngobrak-abrik isi dunia, ya Ya'juj itu ingin menghancurkan kerajaan langit, katanya. Ingin menghancurkan kerajaan langit, yaitu kerajaan malaikat. Tapi sebelum dia berambisi seperti itu Allah hancurkan melalui ulat-ulat tadi. Kemudian dalam suatu riwayat juga diceritakan bangkai Ya'juj Ma'juj itu kemudian dibuang ke lautan, kemudian di tempat-tempat yang nggak dihuni manusia. Yaitu bangkai Ya'juj Ma'juj ini digotong oleh burung-burung yang bangsanya itu orang Jawa mungkin alap-alap, burung yang sangat besar. Burung cangak yang sangat besar, luar biasa. Burung cangak itu burung yang menangkap
yang paruhnya panjang, yang apa? Paruhnya panjang yang sok menangkap ikan itu toh. Nah, itu bangkai Ya'juj Ma'juj ini digotongi, digondol oleh burung-burung itu, dibuang ke lautan hingga hingga ikan-ikan di lautan tuh gemuk-gemuk karena memakan makanan yang apa itu, yang bergizi dari bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu. Kemudian setelah Ya'juj Ma'juj itu musnah, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, yaitu agar bangkai dan kotoran-kotoran Ya'juj Ma'juj itu dihilangkan dari muka bumi. Kemudian Allah turunkan hujan selama 7 tahun. Allah turunkan hujan selama 7 tahun. Hujan itu akhirnya setelah 7 tahun itu kotoran-kotoran Ya'juj Ma'juj itu bersih, ya masih meninggalkan aroma-aroma pesing, aromanya itu setelah 7 tahun baru hilang aroma bangkainya itu. Kemudian Nabi Isa menata kembali bumi ini, menata bumi ini, yaitu menggunakan, karena Al-Quran itu rusak, hancur lebur. Kemudian berdoa kepada itikaf. Kemudian Nabi Isa itu dikirimi Allah peti, ya dari Sungai Jaihun. Peti ya dari Sungai Jaihun itu berisi Al-Quran dan kitab-kitab karangan Abul Qasim Al-Qusairi. Ya, kitab-kitab itu sebagai kitab karangan Abu Qasim Al-Qusairi itu sebagai panduan untuk menata dan memakmurkan bumi. Kemudian setelah itu bumi dalam keadaan gemaripah lo jinawe, yaitu makmur. Kemudian sampai itu hewan ular dan tikus itu enggak memakan. Kemudian maksudnya dari hewan-hewan itu bisa berbicara. Kemudian sampai orang itu kalau melewati makam itu bilang gini, seandainya engkau hidup di zaman sekarang sungguh makmur luar biasa gitu. Nah itu sekilas dari keluarnya Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan itu. Jadi ini sekali saya ceritakan Raja Dzulkarnain tadi. Jadi Raja Dzulkarnain itu adalah seorang raja yang diberi kekuasaan Allah dari timur dan ke barat. Jadi ketika itu Raja Dzulkarnain itu melihat, jadi diperlihatkan oleh Allah bahwa bumi seperti kita melihat bola dunia itu, globe itu. Nah itu dari ujung ke timur itu diperlihatkan wilayah-wilayah dunia itu. Nah, makanya Raja Dzulkarnain itu mampu yang menaklukkan dari ujung timur terbitnya matahari sampai ujung barat terbenamnya matahari. Kemudian dikisahkan Raja Dzulkarnain itu, ini suatu kisah tambahan, yaitu ketika dalam perjalanan itu ingin melihat, yaitu atau merasakan air keabadian. Yaitu air itu adalah sumber air yang mana kalau diminum itu akan abadi. Nah, seperti yang diceritakan seperti air yang dalam sumur Menara Kudus itu, kawan. Itu juga airnya kalau diminum tuh menjadikan abadi. Makanya sumur yang di Menara Kudus itu ditutup oleh Sunan Kudus.
Nah, ketika itu dalam suatu wilayah entah berantah atau mungkin di pedalaman apa itu benua Atlantik atau apa itu pokoknya sekitar itu menyusuri suatu tempat yang sangat rahasia. Jadi tempat itu antara dimensi dunia dan dimensi gaib atau jin apa itu dua orang sama Nabi Khidir waktu itu sebagai penasihat. Nah, ketika memasuki lorong-lorong gua itu, dalam gua yang sangat panjang dan gelap gua itu, nah itu di dalamnya ada sumber air keabadian. Ternyata qadarullah bahwa yang ditakdirkan menemukan air keabadian itu adalah Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu sempat meminum tanpa sadari itu air itu bahwa air abadi itu ditemukan Nabi Khidir. Kemudian enggak sadar kalau itu ada air abadi diminum Nabi Khidir. Yang akhirnya Nabi Khidir itu sampai umurnya ditangguhkan, akhirnya nanti kelak di akhir zaman meninggalnya Nabi Khidir itu dibunuh oleh Dajjal. Nah, itu sekilas Raja Dzulkarnain, berarti seorang raja yang soleh yang diberi kekuasaan yang mampu menaklukkan daratan timur dan barat. Ini bahkan orang-orang Yahudi itu Zionis itu membuat propaganda lewat film tuh, seakan-akan digambarkan dalam film itu Raja Dzulkarnain itu sosok raja yang homo yang menyukai sesama jenis laki-laki. Wah, naudzubillahi min dzalik. Itulah saking ngerinya propaganda Yahudi Zionis itu dia menghilangkan sejarah-sejarah orang Islam itu. Nanti supaya orang Islam itu hancur, ya maka hilangkan sejarahnya. Padahal Dzulkarnain itu seorang hamba Allah yang soleh, yang beriman. Itu pembahasan tanda akhir zaman yang Ya'jud Ma'jud. Ya lebih jelasnya nanti ditelaah di Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi sekitar ayat 92 sampai 98. Itu menerangkan Ya'jud Ma'jud itu yang dikurung di gunung Amlas dan Mukotik, yang dicor dengan cairan tembaga dan timah itu, dan dinding itu akan rusak nanti di akhir zaman. Saya cukupkan dulu pembahasan Ya'jud Ma'jud. Kesempatan yang akan datang kita coba bahas tanda akhir zaman yang Dzukhon dan berdinding angin sejuk yang mengambil umur umat Islam. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.